Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh grup terhingga dan tak hingga beserta subgrup dan subgrup propernya, yang dimana materi ini merupakan submateri dari mata kuliah struktur aljabar. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu struktur aljabar yaitu Ibu Fitriani Nur, SPDI MPD, yang telah memberikan tugas video sebagai tugas 9 dari matkul struktur aljabar. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Stika Suartawa dengan NIM 20700121039 dari kelas pendidikan matematika B. Untuk pembahasan yang pertama yaitu contoh grup terhingga. Misalkan G sama dengan 0, 7, 14, 21 dengan penjumlahan modulo 28 merupakan grup. Tentukan subgrup dan subgrup proper dari himpunan G terhadap operasi penjumlahan modulo 28. Maka penyelesaiannya yaitu karena himpunan G terhadap operasi penjumlahan modulo 28 merupakan grup, maka kita akan mencari subset dari grup tersebut menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N banyaknya anggota himpunan. Maka banyaknya subset dari himpunan G adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Adapun tabel Cayley yang dilampirkan sebagai pembuktian bahwa himpunan G terhadap operasi penjumlahan modulo 28 merupakan grup. Kita bisa lihat di tabel sebagaimana semua anggota himpunan G itu memiliki atau memenuhi 4 aksioma yang sebagai syarat sebagai grup, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan setiap anggota memiliki inverse. Karena semua anggota himpunan G memenuhi keempat aksioma tersebut, maka himpunan G terhadap operasi penjumlahan modulo 28 merupakan grup. Selanjutnya adalah subset dari G. Jadi subsetnya itu sebanyak 16. Maka yang pertama itu himpunan kosong. Ini bukan subgrup, dan ini tentu bukan subgrup karena suatu grup dikatakan suatu grup apabila tidak sama dengan himpunan kosong, maka tentu saja himpunan kosong adalah bukan subgrup. Lalu himpunan 0 adalah subgrup karena merupakan identitas dari operasi penjumlahan modulo 28, dan subgrup ini dinyatakan dengan H1. Selanjutnya himpunan 7 bukan merupakan subgrup karena tidak memiliki unsur identitas. Lalu himpunan 14 bukan subgrup karena tidak memiliki unsur identitas, dan juga himpunan 21 bukan subgrup karena tidak memiliki unsur identitas. Lalu himpunan 0 dan 7 ini bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana jika 7 ditambah 7 itu sama dengan 14, 14 modulo 28 sama dengan 14, dan 14 ini bukan anggota dari himpunan 0 dan 7. Selanjutnya himpunan 0 dan 14 ini merupakan subgrup dan dinyatakan dengan H2 karena memenuhi sifat tertutup, yang dimana 14 ditambah 14 itu sama dengan 28, 28 modulo 28 itu sama dengan 0, dan 0 merupakan anggota himpunan dari 0 dan 14. Lalu himpunan 0 dan 21 ini bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana 21 ditambah 21 itu 42, dan 42 itu 42 modulo 28 adalah 14, dan 14 bukan anggota dari himpunan 0 dan 21. Selanjutnya yaitu himpunan 7 dan 14. Ini bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana 14 ditambah 14 itu 28, 28 modulo 28 sama dengan 0, dan 0 ini bukan anggota himpunan dari 7 dan 14. Selanjutnya himpunan 7 dan 21. Ini juga bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana 21 ditambah 21 itu 42, 42 modulo 28 adalah 14,
dan 14 bukan anggota himpunan dari 7 dan 21. Selanjutnya, himpunan 14 dan 21 merupakan bukan subgrup karena 14 ditambah 14 itu sama dengan 28. 28 modulo 28 sama dengan 0, dan 0 ini bukan anggota himpunan dari 14 dan 21. Selanjutnya, himpunan 0, 17 dan 14 bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana 7 ditambah 14 itu 21, dan 21 bukan anggota dari himpunan 0, 7, dan 14. Selanjutnya, himpunan 0, 7, dan 21 juga bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana 7 ditambah 7 itu sama dengan 14. 14 modulo 28 sama dengan 14, dan 14 bukan anggota himpunan dari 0, 7, dan 21. Dan juga 21 ditambah 21 itu 42. 42 modulo 28 itu 14, dan 14 ini juga bukan anggota dari himpunan 0, 7, dan 21. Selanjutnya, himpunan 0, 14, dan 21 ini bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup dari operasi penjumlahan modulo 28, yang dimana 14 ditambah 21 itu sama dengan 35. 35 modulo 28 itu sama dengan 7, dan 7 bukan anggota himpunan dari 0, 14, dan 21. Selanjutnya, himpunan 7, 14, dan 21 ini juga bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat ketertutupan, yang dimana 14 ditambah 14 itu sama dengan 28. 28 modulo 28 sama dengan 0, dan 0 bukan anggota dari himpunan 7, 14, dan 21. Dan yang terakhir yaitu himpunan 0, 7, 14, dan 21. Ini merupakan subgrup karena himpunan ini merupakan nilai dari G itu sendiri, sehingga dikatakan sebagai subgrup dan dinyatakan dengan H3. Selanjutnya, berdasarkan definisi 4.1, yaitu suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Lalu, jika ada H subgrup dari G di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan identitas, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Nah, dari grup yang tadi kita dapatkan identitasnya yaitu H1 sama dengan 0, dan kita dapatkan subgrup proper dari G yaitu H2 sama dengan 0 dan 14. Nah, jika dibuatkan tabel Cayley-nya, kita bisa lihat bahwa setiap anggotanya memiliki inverse. Jadi itulah subgrup proper dari G. Maka itulah akhir pembahasan pertama, yaitu contoh grup terhingga. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu contoh grup tak hingga. Misalkan himpunan real terhadap operasi penjumlahan merupakan grup. Tunjukkan bahwa 3R terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari himpunan real terhadap operasi penjumlahan. Lalu tentukan subgrup propernya. Maka penyelesaiannya yaitu berdasarkan definisi 4.1, yang dimana suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Untuk menunjukkan bahwa 3R terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari himpunan R terhadap operasi penjumlahan, kita akan membuktikan dengan 4 aksioma sebagai syarat dikatakan sebagai grup, yaitu aksioma yang pertama ialah sifat tertutup. Untuk setiap A, B elemen 3R, di mana A ditambah B elemen 3R. Ambil sembarang nilai A dan B yang merupakan elemen 3R, sehingga A ditambah B merupakan elemen 3R, maka terbukti bahwa 3R terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup. Yang kedua, aksioma yang kedua itu asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen 3R, di mana dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, maka ambil sembarang nilai A, B, C yang merupakan elemen 3R. Sehingga dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, dan A ditambah dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Karena keduanya itu memiliki nilai yang sama atau hasil yang sama, maka terbukti 3R terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif.
Aksioma yang ketiga yaitu memiliki unsur identitas, yang dimana terdapat E elemen 3R, sedemikian sehingga A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A untuk setiap A elemen 3R. Maka terlebih dahulu kita akan mencari identitasnya, yaitu A ditambah E sama dengan A. E sama dengan A dikurang A, kita pindahkan dari ruas kiri ke kanan, lalu didapat E sama dengan 0, maka identitasnya adalah 0. Sehingga A ditambah E sama dengan, kita masukkan nilai E-nya atau nilai identitasnya, maka A ditambah 0 sama dengan A. Begitu pula dengan E ditambah A, kita masukkan nilai identitasnya yaitu 0, maka E ditambah A sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Karena masing-masing kedua penjumlahan ini menghasilkan nilai yang sama yaitu A, maka terbukti bahwa 3R terhadap operasi penjumlahan memiliki unsur identitas. Selanjutnya aksioma yang keempat yaitu setiap anggota memiliki invers. Untuk setiap A elemen 3R terdapat negatif A elemen 3R, sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan E, di mana E merupakan identitas sama dengan 0. Maka negatif A ditambah A sama dengan 0, begitu pula dengan A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka terbukti setiap anggota 3R terhadap operasi penjumlahan memiliki invers. Nah, dengan terpenuhinya 4 aksioma tersebut, maka 3R terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari himpunan real terhadap operasi penjumlahan. Karena 3R terhadap operasi penjumlahan tidak sama dengan identitas atau E, dan 3R terhadap operasi penjumlahan juga tidak sama dengan himpunan real terhadap operasi penjumlahan, maka dapat disimpulkan bahwa 3R terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari himpunan real terhadap operasi penjumlahan. Jadi itulah pembahasan mengenai contoh grup tahingga. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai contoh grup berhingga dan tahingga beserta subgrup dan subgrup propernya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.